Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Hari ini kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi. Kompetensi dasar yang harus kita pelajari adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan pembelajarannya yang harus kita capai yaitu melalui bahan bacaan elektronik buku paket, peserta didik mampu menentukan langkah-langkah dan menyelesaikan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, melalui latihan peserta didik mampu menganalisis tabel distribusi frekuensi. Nah, apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah pengolahan data mentah dalam bentuk tabel menggunakan kelas dan frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, apa itu perbedaan distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok? Ini dia ibu buat contohnya dalam bentuk tabel. Yang pertama ini contoh dari distribusi frekuensi tunggal. Nah, yang kedua tabel distribusi frekuensi berkelompok. Coba kita lihat analisis apa perbedaan antara tunggal dan kelompok. Nah, kalau kita lihat di sini ada berat badan. Nah, ini dia yang disebut dengan tunggal. Jadi dia datanya itu 1/1. Turusnya sesuai dengan banyak frekuensi. Sedangkan yang berkelompok ini dia. Nah, inilah nanti yang disebut dengan kelas 30 sampai 39. Ini adalah kelas pertama. Kelas kedua 40 sampai 49. Kelas ketiga 50 sampai 59 sampai kelas terakhir yaitu kelas ke 6 80 sampai 89. Jadi itu perbedaan tabel distribusi frekuensi tunggal dengan tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, ini contoh yang pertama. Berikut ini data berat badan 40 siswa SD Merdeka dalam kilogram. Buatlah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kita lihat dulu di sini. Data terendahnya itu berapa dan datum tertingginya berapa. Kalau kita dilihat sini data mentahnya, data terendahnya itu adalah 32 dan datum tertingginya itu adalah 37. Nah, setelah itu baru kita buatkan turusnya, kita hitung berapa jumlah anak yang berat badannya 32. Nah, kita olah datanya. Yang pertama 32, ini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ada 6 banyak anak. Nah, banyak anak ini nanti dia sebagai frekuensi ada 6. Nah, untuk supaya tidak terjadi pengulangan penghitungan datanya, maka di buku boleh kalian coret yang sudah dihitung tadi. Nah, inilah dia contoh dari distribusi frekuensi tunggal sampai nanti datum ke 37. Sehingga di sini banyak anaknya harus sama dengan yang di soal 40 siswa, maka di sini frekuensinya juga 40.
Nah, untuk data yang sangat besar sebaiknya menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan jangkauan data atau J, yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil. J sama dengan X max dikurang X min. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval atau K dengan aturan Stargers dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan K itu adalah bilangan bulat dan N banyak data. Yang ketiga, tentukan panjang kelas interval atau P dengan rumus P sama dengan jangkauan atau J per banyak kelas atau K. Yang keempat, tentukan batas kelas interval, batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil. Yang kelima, tentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan torusnya. Nah, ini dia contohnya, contoh yang kedua ya. Hasil nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA SMA sebagai berikut. Mulai dari datumnya itu 60, 41, 40 sampai 39, 88, 69. Sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, dari kumpulan data di atas, datum terbesarnya adalah 88 dan yang terkecil adalah 30, sehingga diperoleh jangkauan datanya itu 88 kurang 30 sama dengan 58. Sama dengan langkah yang tadi, kita tentukan datum terbesar dan datum yang terkecilnya. Yang kedua, banyak kelas interval atau K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya tadi banyak siswanya ada 30, berarti log 30. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,477 sama dengan 1 ditambah 4 dikali 874 sama dengan 5,874. Karena dia mintanya banyak kelas ini dalam bentuk bulat, karena K itu dia bilangan bulat, maka kita genapkan 5,874 itu menjadi 6. Panjang kelas interval atau P J per K 58 per 6. Ini tadi J-nya 58, K-nya 6, maka sama dengan 9,67. Kita genapkan menjadi 10. Batas bawah kelas pertama. Di sini batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil, tetapi tidak harus, dapat juga digunakan bilangan lain. Misalnya batas bawah kelas interval pertama digunakan datum terkecil 30, sehingga batas atas kelas interval pertama adalah 30 ditambah P dikurang 1, 30 ditambah 10 dikurang 1, 39. Nah, 10 itu adalah panjang kelasnya. Jadi kita buat dia dalam bentuk tabel. Tadi datum terkecilnya adalah 30 dan batas kelas atasnya di sini tadi 39 dan panjang kelasnya itu adalah 10. Ya, kita hitung mulai dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi pas dia 10 panjang kelasnya. Baru kita masukkan torusnya. Yang termasuk dari datum 30 sampai 39, di sini 30 masuk datanya ya, Nak ya. Jadi 30 sampai 39, maka dia sebanyak 2 atau frekuensinya 2. 40 sampai 49 masuk di sini datanya ya, Nak ya. Ada sebanyak 4. 50 sampai 59 ada 8. 60 sampai 69 ada 10. 70 sampai 79 ada 5. 80 sampai 89 ada 1. Sehingga dapatlah dia frekuensinya itu adalah 30. Nah,
Oke, kita lanjutkan. Jadi inilah dia diperoleh tabel distribusi frekuensinya. Frekuensinya ada 30 ya. Lanjut. Berikut ini beberapa istilah sehubungan dengan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Yang pertama, batas bawah kelas dan batas atas kelas. Untuk kelas 30 sampai 39 atau kelas pertama, batas bawahnya adalah 30 dan batas atasnya adalah 39. Yang kedua, tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Untuk kelas 30 sampai 39, tepi bawah kelasnya adalah 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5 dan tepi atas kelasnya 30 ditambah 0,5 sama dengan 39,5. Yang ketiga, panjang interval kelas. Untuk kelas 30 dikurang 39, kelas pertama tadi, panjang interval kelasnya adalah tepi atas dikurang tepi bawah, yaitu 39,5 dikurang 29,5 sama dengan 10. Titik tengah kelas. Titik tengah kelas interval atau main point yaitu rataan antara batas bawah dan batas atas kelas interval. Untuk kelas 30 sampai 39, titik tengahnya adalah 30 ditambah 39 yaitu 34,5. Nah, untuk materi tabel distribusi frekuensi ini cukup sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas di grup ya nak ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.